Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di podcast Ayo Belajar Sejarah bersama Kakak Bagus di sini. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih Orde Baru itu? Ya, pantau selengkapnya ya teman-teman. Ku lihat ibu pertiwi. Oke, jadi kita akan mulai dulu ya dari pengertian apa sih Orde Baru itu? Ya, Orde Baru adalah rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Dari tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Penamaan ini digunakan sebagai perbandingan dengan Orde Lama. Nah, Orde Baru ini dimulai sejak diterimanya surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto dan berakhir ketika masa reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Berarti lama juga ya, selama 32 tahun. Terus apa sih latar belakangnya? Diawali dengan tewasnya 7 jenderal pada peristiwa G30 SPKI, membuat Presiden Soekarno harus menurunkan perintah kepada Letnan Soeharto untuk membasmi dan menumpas segala gerakan, tindakan, dan juga pihak yang terkait dalam Partai Komunis Indonesia. Oleh karena itu, diturunkanlah surat perintah 11 Maret atau Super Semar, sehingga Letnan Soeharto bisa menggunakan surat ini untuk menangkap seluruh menteri yang diduga terlibat G30 SPKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. Sehingga berakhirlah sudah masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan dimulailah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Lalu, bagaimana ciri-ciri pemerintahan pada era Orde Baru? Kak Bagus akan memberikan beberapa ciri-ciri yang terjadi pada era pemerintahan Orde Baru. Yang pertama adalah kuatnya pengaruh militer atau bisa disebut dengan dui fungsi ABRI. Lalu yang kedua, terbatasnya pilihan politik karena hanya ada beberapa partai politik yang melakukan kegiatan politik pada masa era Orde Baru, sehingga membuat pilihan politik sangat sedikit. Yang ketiga, pembangunan yang sangat masif. Hal ini terlihat dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang dicanangkan oleh Pembangunan Nasional yang merupakan program unggulan Presiden Soeharto ataupun kabinetnya. Lalu yang keempat, pemerintahan sentralistik, yaitu berpusat kepada sentral atau pemerintahan pusat sehingga pemerintahan daerah belum terbangun secara merata. Selanjutnya, apa perkembangan ekonomi dan politik masa Orde Baru? Pada masa perkembangan ekonomi, pada masa pemerintahan Orde Baru dapat bangkit dalam waktu singkat, disokong oleh aliran modal yang dibuka lebar dan bantuan internasional melalui konsorsium IGGI. Orde Baru dapat menstabilkan perekonomian bahkan sebelum tahun 1970. Pemerintah melakukan pengawasan ketat, peningkatan pajak, penghematan dan pembatasan kredit, serta penundaan pembayaran utang luar negeri. Kebijakan ini merupakan rehabilitasi dan stabilisasi sebelum beralih ke fase pembangunan melalui Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Lalu pada masa perkembangan politik, pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis. Secara umum, kestabilan politik berhasil dicapai meskipun dengan mengorbankan banyak suara-suara sumbang yang kerap muncul dalam proses demokrasi. Pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu, namun 6 kali pula memenangkan golongan karya atau Partai Golkar dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali, menyebabkan kancah politik nasional ditempati oleh golongan-golongan dari presiden yang bertujuan untuk terus mempertahankan kekuasaan. Lalu, apa sih penyebabnya keruntuhan dari era Orde Baru ini? Diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 membuat nilai tukar rupiah jatuh. Bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar dan pembaharuan kebijakan tidak membawa dampak positif, sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun, sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi, terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 98.
Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, antara lain penghapusan dua fungsi ABRI, penurunan dan pengadilan terhadap Soeharto dan antek-anteknya, penghapusan praktek KKN, penegakan supremasi hukum, amandemen UUD 1945, dan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi itu dia materi tentang masa Orde Baru pada pertemuan kali ini. Kak Bagus undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ayo belajar sejarah. Dadah!